Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Senang sekali kembali Bapak bisa bertemu kembali dengan Anda semua, tetapi tidak secara langsung, melalui tutorial, melalui media sosial ya. Dan tentunya saya berharap anak-anak kelas 11 MIPA 1, MIPA 2 juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insya Allah nanti setelah masa pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa lagi melaksanakan aktivitas kita di sekolah. Mungkin Anda juga sudah rindu untuk sekolah Anda ini, SMA kita tercinta, untuk bisa hadir bersama-sama ya. Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa melaksanakannya untuk sementara waktu berkumpul belajar langsung di sekolah kita. Nah, baik untuk anak-anak kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2, tutorial kali ini materi kimia kita tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kelarutan itu sebagai contoh kita sering melarutkan gula atau garam. Nah, tentunya untuk melarutkan gula atau garam, kalau ingin rasanya manis, kita memasukkan gula itu dengan beberapa sendok. Nah, dalam kimia tentunya ada yang namanya kelarutan. Di sini ada yang namanya kejenuhan dari zat pelarut itu sendiri. Apabila kita terlalu banyak nanti ya menaruh misalnya gula ke dalam gelas, kemudian kita aduk, mungkin dalam cuma 3 sendok dia akan larut, kemudian 4 sendoknya dia tidak akan larut kembali, dia jenuh. Tetapi sebenarnya dia itu larut, tetapi nanti dia akan berbentuk kristal kembali, jadi setimbang. Nah, maka dari itu nanti kita akan pelajari ya materi kelarutan dan hasil kelarutan ini melalui slide yang sudah Bapak persiapkan. Baik anak-anak, langsung kita ke materi pembelajaran tutorial kedua bersama Bapak Zulfikar. Dan saya harapkan untuk anak-anak, semoga apa yang nanti Anda simak di tutorial tentang materi kelarutan dan tetapan hasil kelarutan bisa Anda simak dengan baik, sehingga nanti Anda bisa menjawab soal-soal yang sudah Bapak siapkan nantinya di Google Form. Baik, kita langsung ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di sini kompetensi yang ingin dicapai, nanti Anda bisa mengetahui ya apa itu pengertian kelarutan, kemudian bagaimana cara menyatakan kelarutannya, kemudian pengertian hasil kali kelarutan, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan itu dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemudian nanti Anda diharapkan bisa mengetahui tentang pengaruh ion senama ya, dan pengaruh pH serta reaksi pengendapan. Nah, itu untuk kompetensi dasar yang diharapkan Anda bisa menguasainya. Nah, dari pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya Anda sudah pernah melarutkan garam atau gula ya. Nah, garam atau gula ini sudah larut ya. Kemudian terigu suka larut, sedangkan pasir dan batu tentunya pasti sudah tahu praktis tidak larut. Nah, ukuran kelarutannya itu tentunya kita tidak bisa mengukur ya. Biasanya kalau di rumah kita sering melarutkan gula, kita kan tidak pakai ukuran, lihat saja ya, secara kasat mata mungkin sudah larut. Nah, tentunya ada perbandingannya. Nah, untuk lebih jelasnya apa tentang kelarutan dan hasil kelarutan, kita langsung masuk ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pengertian kelarutan, kita ketahui bahwa bila kita melarutkan 1 sendok garam larut ya dalam segelas air, pasti dia akan larut dalam air tersebut kalau kita melarutkan garam. Tetapi jika ke dalam segelas air ditambahkan beberapa sendok garam, kita tambahkan terus, suatu saat pasti larutan menjadi jenuh. Nah, garam tidak dapat larut lebih banyak lagi, jadi pasti ada endapan yang terbentuk. Larutan yang telah mengandung jumlah maksimum zat terlarut kita sebut dengan larutan jenuh. Jadi ingat, larutan yang telah mengandung jumlah maksimum zat terlarut kita sebut dengan larutan jenuh.
Nah, jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut disebut kelarutan atau solubility atau simbolnya S. Jadi kalau dia sudah sampai ke maksimumnya maka itu disebut kelarutan. Kalau sudah lewat maka dia disebut larutannya jenuh. Kelarutan zat bergantung pada jenis pelarut, ya, jenis pelarutnya, kemudian zat terlarut serta suhu. Nah, kita lihat pada ilustrasi gambar, misalnya kita ambil garam 1 sendok, kita aduk, ya, sudah larut kelihatannya ya. Kita tambahkan lagi 2 sendok, ya, masih larut, ya. Kita tambahkan lagi 3 sendok, ya, masih larut. Nah, batas maksimumnya kita lihat, ya, batas maksimumnya berarti sudah 3, ya. Jadi 4 berarti dia tidak akan larut lagi, jadi dia akan jenuh. Ya, seiring itu nanti dia akan larut, tetapi nanti akan terbentuk kristal lagi. Jadi dia nanti akan setimbang. Nah, pada pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas kelarutan dari asam dan garam yang suka larut dalam air. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh, ya. Melarutkan AgCl dalam 100 ml pelarut. Kelarutan dari basa dan garam, ya, kelarutan dari basa dan garam khususnya yang sukar larut, ya, yang sukar, ya, dinyatakan dalam mol zat terlarut dalam tiap liter larutan jenuhnya. Jadi ini khusus untuk yang suka larut punya rumus tersendiri, yaitu S sama dengan N per V. Ya, S sama dengan N per P dengan ketentuan S itu kelarutan, N itu jumlah mol zat terlarut, dan V itu volume larutan. Dalam hal ini dalam liter. Nah, ini, ya, jadi untuk basa dan garam yang sukar larut kita mempergunakan rumus ini. S sama dengan N per V, ya, jumlah mol per liter larutan jenuhnya. Ada contoh di sini, kita lihat contoh soal pertama, ya, sesuai gambar yang ada di samping sebelah kiri. Dalam 100 ml larutan jenuhnya terdapat 0,1435 mg AgCl, ya. Jadi ini dalam larutannya ada terdapat zat terlarutnya, ya, AgCl. Nyatakanlah kelarutan garam itu dalam mol. Jadi yang ditanya di sini S, ya. Jadi kita tinggal masukkan rumus ini, ya. Rumus ini dimasukkan saja. Nah, analisis masalah diberikan data, ini analisis, ya. Maka itu untuk soal-soal yang sifatnya hitungan atau juga soal-soal yang sifatnya teori itu ada analisis. Anda harus menganalisis masalahnya. Nah, di sini Anda harus tahu di belakang nyatakan kelarutan, ditanya kelarutan, berarti ini, ya. Nah, ini diberikan data kelarutan dalam miligram per 100 ml, kemudian diminta menyatakan kelarutan dalam mol liter min 1, ya, atau mol per liter. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama kita harus menentukan jumlah mol zat terlarut. Jadi molnya harus kita cari dulu. Ingat rumus konsep mol. Mol di sini kita gunakan ada beberapa konsep, ya. Kita gunakan N sama dengan gram per mr. Ya, jadi gramnya sudah ada di sini, ya, miligram, ya. Miligramnya sudah ada. Kita rubah, ya. Kita rubah ke gram, ya. Jadi 0,1435 kali 10 pangkat min 3. Karena satuannya mol itu gram, ya. Kita rubah, kemudian dibagi 10, ya, dibagi 1000, ya. Kemudian per 143,5 gram. Nah, ini, ya, untuk mr-nya, ya, ini dijumlahkan 35,5 ditambah 108 menghasilkan 143,5, ya. Nah, ini kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 1 molnya 1 kali 10 pangkat min 6 mol. Nah, udah dapat N-nya, baru kita masukkan rumus kelarutan. Jadi N dibagi V.
N-nya 1 kali 10 pangkat 6 per ya 100 ml berubah ke liter yang dibagi 1000 jadi 0,1. Ini menghasilkan, jadi ini dirubah karena ini bilangan pangkat, ini bilangan desimal, kita harus ubah ke bilangan pangkat, berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Kita jumlahkan, jadi hasilnya naik ke atas ya. Jadi 10 min 6 dikurang 10 pangkat 1. Jadi hasilnya 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu contoh untuk yang berkaitan dengan kelarutan dari basa dan asam ya. Bisa saya ulangi, bisa kamu lihat secara seksama contohnya ya. Nah, nanti jangan sampai nanti pada saat mengerjakan soal yang Bapak buat Anda tidak memahaminya. Kita lihat. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, ini kita lihat, ini contohnya salah satunya setimbang ya, arah setimbang. Apakah yang terjadi ketika suatu larutan sudah mencapai keadaan jenuh? Nah, ini yang harus kita pahami. Apakah proses melarutnya berhenti? Ya, kalau dia sudah jenuh seperti ini, apakah proses melarutnya sudah berhenti? Nah, melalui percobaan dapat dibuktikan bahwa proses melarutnya Ag2CrO4 ini tetap berlangsung meskipun larutan sudah mencapai keadaan jenuh. Tetapi pada saat bersamaan, ini tandanya ya, harusnya bolak-balik, terjadi proses pengkristalan dengan laju yang sama sehingga jumlah zat yang terlarut tidak berubah. Dia membentuk lagi kristal ya. Dengan kata lain, terdapat kesetimbangan dinamis antara zat padat tak larut dengan larutan jenuhnya. Jadi ada kesetimbangan antara zat padat tak larut dengan larutan jenuhnya. Larutan jenuh dengan zat padatnya. Tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan antara basa dan garam dengan larutan jenuhnya disebut tetapan hasil kali kelarutan. Ya, dan dinyatakan dengan KSP. Jadi KSP itu adalah tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan antara basa dan garam dengan larutan jenuhnya. Itu KSP. Contoh ya kesetimbangan dalam larutan jenuh. Nah, ini kita buat Ag2CrO4, kita buat reaksi ionisasinya, reaksi setimbangnya. Ya, ini tolong anak-anak disimak bagaimana bisa terbentuk rumus seperti ini. Jadi kamu harus bisa memahami ya materi yang sudah kita pelajari tentang reaksi ionisasi ya. Diulang lagi, dibuka lagi buku kelas 10 ya. Nah, kalau tidak salah semester 2 Anda buka lagi, atau Anda bisa cari di materi-materi yang sudah Bapak share melalui YouTube ya, bisa Anda pelajari kembali. Nah, ini Ag2CrO4 kita buat reaksi ionisasinya, dia akan terurai. Ini perak, kayak perak kromat. Nanti dia akan terurai menjadi Ag, 2 Ag plus, angka indeksnya naik ke depan, jadi 2 Ag plus, karena plus ini Ag ini punya satu ya kationnya, punya satu jenis ininya ionnya. 2 Ag plus ditambah CrO4 2-. Nah, kita buat KSP-nya, rumus KSP-nya. Jadi kalau dia ada koefisien, kita pangkatkan. Jadi konsentrasi, ini tanda konsentrasi dalam kurung ini, ya, kurung meter ini tanda konsentrasi. Bacanya, jadi membacanya konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Ini karena koefisiennya tidak 1 ya. Jadi sini ada 1 sebenarnya ya. Ditulis. Jadi ini untuk membuat KSP-nya. Tolong dicermati baik-baik untuk membuat rumus KSP. Nah, kesetimbangan dalam larutan jenuhnya nanti ada contoh kedua. Contoh kesetimbangan dalam larutan jenuh, contoh keduanya sama ya caranya. Kita buat reaksi ionisasinya ya. 3Ca2+ ya. Bereaksi dengan 2PO4 3- ya, kalsium fosfat. Nah, ini reaksi
KSP-nya ya. Mudah-mudahan ini dipahami ya anak-anak, tolong dipahami secara seksama sehingga Anda juga bisa mengerjakan soal-soal nanti yang Bapak buat. Nah, bagaimana hubungan kelarutan dengan hasil kelarutan? Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan kelarutan S ya, simbolnya S, kelarutan itu simbolnya S, dengan hasil kelarutan, simbolnya KSP. Konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dapat dikaitkan secara stoikiometrik dengan kelarutannya. Perhatikan beberapa contoh. Ya, kita lihat contoh. Larutan jenuh Ag2CrO4, kita buat kembali reaksi ionisasinya. Jika kelarutan Ag2CrO4 ini ya dinyatakan dengan S, kita letakkan S ini ya, dinyatakan dengan S. Maka konsentrasi ion-ion Ag+ dan CrO4 dalam larutan jenuh Ag2CrO4 berturut-turut. Nah, ini kita lihat seperti ini ya. Kita letakkan S juga. Nih, tanpa koefisiennya 2S, ini tetap S. Nah, itu ya. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimengerti. Kita lihat contohnya ya. Nah, dibaca, saya minta dibaca, bisa terbentuk rumus seperti ini. Ya, jadi ini S misalkan dinyatakan ya. Kemudian ini 2S S, jadi 3S ya. Nah, kemudian selanjutnya contohnya sama ini ya. Contohnya sama juga ya. Jika kelarutan Ca3PO4 dinyatakan dengan S mol liter pangkat minus 1, maka konsentrasi ion Ca2+ seperti ini akan menjadi 3S dan 2S. Dengan begitu, maka nilai tetapan keseimbangan KSP dapat dikaitkan dengan kelarutannya. Perhatikan untuk contoh yang ada di atas ini ya. Ya, contoh pertama ya, disimak lagi contoh pertama ya, contoh yang kedua. Oke, selanjutnya contoh larutan jenuh ya. Tadi larutan jenuh juga ya. Ya, larutan jenuh, contoh larutan jenuh kita lihat. Larutan jenuh Ag2CrO4. Nah, baru dibuat ini KSP-nya ya. KSP-nya kita buat. Jadi ini ya, konsentrasi Ag plus pangkat 2 CrO4 2-. Kita buat ini. Jadi ini kita buat KSP-nya. Jadi ini 2S pangkat 2. Baru kita masukkan ya. Ini tadi yang ini saya ulangi. Yang ini ya. Baru kita buat KSP ini belum dibuat KSP-nya. Sekarang kita akan masuk ke KSP-nya. Jadi sesuai yang tadi 2S kita pangkatkan 2 jadi S. Jadi ini dikali 2S 2 kali 2 4, S-nya dijumlahkan 2 tambah 1. Jadi 4S pangkat 3. Nah, contoh larutan yang kedua. Ya, tinggal kita masukkan lagi ya KSP-nya. Ini 3 kali 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ya. 27S pangkat 3. Kemudian 2 kali 2 4, 4S 2. Jadi kalau dijumlahkan 27 kali 4 108, ini 3 ditambah 2 S pangkat 5. Nah, secara umum untuk elektron AXBY, hubungan kelarutan dan KSP-nya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini ya, secara umum bisa kita lihat hubungan antara kelarutan dan KSP-nya. Kita lihat ini AXBY, bentuknya padat S. Jadi ini naik ke atas, yang ini naik ke atas ya. XA B Y plus ya. Kemudian ini YB ya. Ini mohon maaf nih. Jadi XA Y plus, jadi ini YB X min. Jadi XS YS ya. XS YS. Ini selanjutnya bisa kita buat simbol rumusnya ya dari data ini. Jadi yang ini AX, X-nya dipangkatkan, kemudian BX min
Y-nya dipangkatkan konsentrasinya. Jadi nanti dapatlah rumus ini, XSX YS kali ya, XSX dikali YSY, kemudian XX Y ya, ini dikali ini ya, dipangkatkan dikali, kemudian SX plus Y. Kemudian pengaruh ion senama ya, pengaruh ion senama. Perhatikan animasi di samping. Ketika larutan NaCl ditambahkan ke dalam larutan jenuh PbCl2, serta merta terbentuk endapan berwarna putih ya. Fakta ini dapat dijelaskan sebagai PbCl2 dan NaCl mempunyai ion senama ya, sejenis, yaitu ion Cl-. Saya ulangi, Anda bisa melihat animasi ini ya. Saya putarkan terlebih dahulu animasinya. Larutan NaCl ditambah larutan jenuh, kita lihat. Nah, terbentuk endapan ya. Nah, ketika larutan NaCl ditambah ke dalam larutan jenuh PbCl2, serta merta terbentuk endapan berwarna putih. Fakta ini dapat dijelaskan ya, PbCl2 ya, PbCl2 dan NaCl mempunyai ion senama, yaitu Cl ya, Cl ya, itu Cl- ionnya dalam larutan jenuhnya PbCl2. Terdapat keseimbangan. Kita lihat di sini, PbCl2 akan terurai menjadi Pb2+ ditambah 2Cl-. Ketika ke dalam larutan ditambahkan ion Cl-, ketika ke dalam larutan dalam larutan dari larutan NaCl, maka keseimbangan bergeser ke kiri. Nah, pergeseran ini menyebabkan terbentuknya PbCl2 yang tampak berupa endapan putih. Jadi dia akan bergeser ke kiri ya. Penjelasan di atas sekaligus dapat mengantarkan kita kepada dua kesimpulan. Yang pertama, ion senama memperkecil kelarutan. Yang kedua, makin besar konsentrasi ion senama, semakin kecil kelarutannya. Jadi ini harus dipahami ya. Ion senama ya memperkecil kelarutan, makin besar konsentrasi ion senama, makin kecil kelarutannya ya. Itu pengaruh ion senama. Untuk anak-anak mohon dipahami ya. Selanjutnya, kelarutan basa. Kelarutan basa dipengaruhi oleh pH larutan. Kelarutan basa berkurang jika pH diperbesar ya. Kelarutan basa berkurang jika pH diperbesar. Kelarutan basa bertambah jika pH diturunkan atau diperkecil. Untuk memahami hal ini, mari kita perhatikan contoh basa yang sukar larut dalam air, yaitu MgOH2. Kita lihat. Nah, kita tambahkan ke masing-masing. Ya, kita masukkan ke air, ke NaOH. Ya. Nah, bisa terlihat. Yaitu MgOH2 kali. Jika MgOH2 diaduk ke dalam air, ya, diaduk di dalam air, ya, maka zat itu akan larut hingga larutan menjadi jenuh. Ya, dia akan jenuh. Ya. Ini ya, MgOH2 kali Mg2 plus 2OH-. Jika pH lautan dinaikkan, misalnya dengan menambah basa, maka kelarutan akan berkurang. Karena jika OH- sebagian ion senama menggeser kesetimbangan ke kiri. Jika pH diturunkan, misalnya dengan menambahkan asam, maka ion H+ dalam asam itu akan mengikat ion OH- membentuk molekul air H2O. Hal ini akan menggeser kesetimbangan ke kanan sehingga larutan bertambah. Saya putar kembali. Tolong Anda baca kembali ya, simak kembali. Ya. Nah, ini dituangkan. Ya. Nah, ya, bisa kamu lihat pelarutan basanya bagaimana. Nah, ini tolong dipahami kembali. Nah, kelarutan garam. Pengaruh pH, kelarutan garam. Kelarutan garam juga bergantung pada pH larutan, khususnya garam-garam yang anionnya bersifat basa, seperti BaCO3 dan ZNS.
Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai akibat pergeseran kesetimbangan. Marilah kita perhatikan kelarutan BaCO3 sebagai berikut. Kita lihat. Jadi ini BaCO3 dan BaSO4, kita masukkan HCl, kita tetesi. Nah, terbentuk gelembung gas dan serbuk larut, ya. Jika ke dalam lautan ditambahkan suatu asam kuat, pH diturunkan, ya, maka ion H+ akan mengikat ion CO3-2- membentuk HCO3- atau H2CO3 yang merupakan asam lemah. H2CO3 kemudian akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Ya, seperti ini, 2H+ tambah CO3-2- menghasilkan H2O CO2. Reaksi kedua ini menyebabkan kesetimbangan, ya, dan reaksi pertama bergeser ke kanan, artinya kelarutan bertambah. Ya, itu ya. Reaksi pertama dan reaksi juga yang kedua. Sekarang reaksi pengendapan. Apa yang terjadi jika ke dalam larutan Pb2+ ditambahkan larutan HCl-? Apakah endapan terbentuk pada tetesan pertama? Ternyata tidak, ya. Nah, kita lihat Cl-. Ini Cl- ya. Nah, walaupun ternyata tidak terbentuk endapan. Ion-ion Pb2+ dan Cl- dapat tetap berada dalam larutan hingga larutan menjadi jenuh, yakni sampai hasil kali Pb2+, konsentrasi Pb2+ dengan konsentrasi Cl- sama dengan nilai Ksp PbCl2. Penambahan ion Cl- selanjutnya akan menyebabkan hasil kali konsentrasi ion tersebut menjadi lebih besar dan nilai Ksp. Hal ini akan menyebabkan sebagian ion-ion tersebut bergantung membentuk endapan PbCl2. Jadi pada pencampuran ion Pb2+ dengan ion Cl- dapat terjadi 3 kemungkinan. Ada yang namanya Pb2+, konsentrasi Pb2+ dikali Cl2- lebih kecil dari Ksp PbCl2, lautan belum jenuh. Kemudian konsentrasi Pb2+ kali Cl2- pangkat 2 sama dengan Ksp PbCl2, lautan tepat jenuh. Dan selanjutnya Pb2+ dikali Cl- pangkat 2 lebih besar Ksp PbCl2, terjadi pengendapan. Nah, secara umum bisa dilihat untuk elektrolit AXBY, jika Ksp lebih kecil dari Ksp, larutan belum jenuh. Jika Ksp sama dengan Ksp, larutan tepat jenuh. Jika Ksp lebih kecil dari Ksp, mohon maaf ini lebih besar ya, terjadi pengendapan, ini lebih besar. Ksp lebih besar dari Ksp, terjadi pengendapan. Ksp adalah hasil konsentrasi ion-ion sesuai rumus Ksp ini, maksudnya Ksp ya. Ksp PCl2 berapa nanti ada angkanya, kita lihat nanti ya konsentrasinya Ksp dengan Ksp-nya. Ya. Baik, untuk anak-anak demikian materi yang bisa Bapak sampaikan kepada kelarutan dan tetapan hasil kelarutan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik anak-anak, demikian tutorial yang Bapak sampaikan melalui slide Macroflash tadi. Yang mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan melalui penampilan microslide flash tadi bisa Anda pahami, Anda simak, sehingga nanti Anda bisa mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan pada pertemuan tutorial yang kedua ini. Dan tentunya bisa kita tarik kesimpulan bahwa kelarutan itu mempunyai simbolnya S, kemudian hasil kali kelarutan itu simbolnya Ksp. Nah, tentu ada hubungannya nanti Ksp dengan kelarutan sesuai dengan tutorial yang Bapak sampaikan. Nah, untuk anak-anak semua jangan lupa tugas nanti Anda kerjakan ya, itu untuk penilaian
rapot ya. Jadi saya harapkan tugas dilaksanakan, kemudian tugas-tugas sebelumnya juga harus Anda laksanakan. Yang mudah-mudahan COVID-19 ini bisa teratasi dan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian kita juga bisa menjalankan ibadah puasa nanti, terutama untuk yang beragama Islam ya, sehingga kita bisa dengan damai melaksanakannya dengan khusyuk ya. Kemudian juga bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan jangan lupa selalu gunakan masker Anda dalam perjalanan. Kalau memungkinkan Anda ingin keluar, lebih baik menunda dulu kalau tidak penting ya. Tetap stay di rumah, jangan sampai nanti Anda membuat kerumunan sehingga nanti pembatasan social distancingnya tidak berjalan. Jadi alangkah baiknya nanti ngobrolnya berjarak 1 meter, 2 meter, sehingga nanti bisa kita mengatasi virus COVID-19 ini. Dan Bapak berharap kita bisa bertemu kembali ya di sekolah kita yang tercinta SMA Setiabudi Singgaliat dalam keadaan sehat walafiat. Permohonan maaf dari kami, Bapak Ibu guru dan terutama dari kepala sekolah, mohon maaf belum bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, dan sampaikan juga kepada orang tua Anda. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.